kesehatan keuangan SIDO. Interest coverage EBITDA SIDO itu mampu membayar bunga pinjaman sampai 1.800 kali. Nah, ini yang konyol banget. Emiten yang lain itu yang not even close gitu. Ya, emiten ini sitting on a pile of cash banyak banget gitu. Dan mereka nggak ada hutang banyak banget gitu loh. Dan bahkan operating cash flow-nya itu bisa melunasi current liabilities atau hutang lancarnya itu tuh ya any time of the day gitu loh, dari tahun 2014. Oke, what's next for SIDO? Pertama, dari potensi pasar jamu gitu, ini kan ada gabungan pengusaha jamu gitu, itu kenaikan pertumbuhan pasarnya itu tuh per tahun sekitar 10-12% gitu. Tapi sempat cuma bisa sampai 5%, dan ini nih pada tahun 2017. Lalu ini diambil dari corporate presentation yang paling akhir tahun 2021, belanja kesehatan masyarakat Indonesia masih sangat rendah dibanding negara lain, yang mana ini cukup relatable ya dengan analisis Hill bulan lalu ya. Kemudian habis itu growth jamu dibandingkan dengan growth-nya obat over the counter itu mulai ngalahin. Di bidang jamu, obat demam dan herbal analgesik, market share yang paling banyak tuh dia penetrasi pasar ekspor dan Indonesia Timur gitu. Dan enaknya SIDO ini nih dengan gamblang ngasih tahu target penjualan dia gitu. Ya ini mereka berhasil menepati janji mereka atau enggak. What's next for SIDO? Pertumbuhan potensi pendapatnya masih ada, kesempatan mempertebal net profit-nya masih ada juga dari efisiensi. Nah, untuk valuasi. Sebenarnya kalau misalnya relative valuation itu dia udah mahal. Ini relative valuation-nya itu menggunakan mean PER, mean PBV. Nah, kemudian nih kebetulan saya lagi baca itu bukunya Pak JS, shout out to Pak Juliardi Sunendar. Ini jadi ya perhitungannya lah gitu loh. Mengekstrapolasikan pertumbuhan EPS atau laba per saham 10 tahun ke belakang, kemudian ke 10 tahun berikutnya harganya SIDO. Kalau misalnya kinerjanya ini tetap bertahan seperti itu, maka bisa sampai 3.700. Ini mengekstrapolasikan IPS-nya pun juga agak hati-hati buat saya, karena sebetulnya IPS-nya itu tuh menurun pada tahun 2020 dan 2021. Cuman tahun 2020 itu tuh mereka udah stock split. Kalau misalnya nggak stock split, itu sebetulnya IPS pada tahun 2021 itu udah sampai 80. Nah, ini intrinsic value dan margin of safety-nya, most-nya itu 54%, dan value per share-nya itu tuh 2.000. Jadi secara relatif, kalau sudah mahal, intrinsic masih murah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini Bluetooth. Potensi risiko SIDO itu tuh di pandemi, ketersediaan bahan baku, risiko usaha, risiko persaingan, risiko kampanye pemasaran dan logistik, yang mana semua risiko ini itu tuh udah kita bahas semuanya, kecuali ketersediaan bahan baku itu bisa jadi itu tuh sifatnya sementara. Tapi ya kalau misalnya ketersediaan bahan baku ya nggak tahu apakah kayak tiba-tiba kemudian emang sebuah tanaman herbal atau obat jadi punah atau apa yang nggak tahu sih. Nah, lalu untuk kedepannya kalau misal mau monitor SIDO, ya cek apakah SIDO berhasil memenuhi target, kalau tidak cek apakah ada mau kinerjanya, dan kalau misalnya ada yang terganggu, apakah bersifat sementara atau tidak. Solusi sederhana itu. SIDO ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang menurut saya itu tuh cukup mudah untuk dianalisis. Benchmark angka pertumbuhannya lah kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari sales, dari tahun 2013 sampai tahun 2021, 8 tahun itu sekitar 6,82% gitu. Tapi dengan manajemen baru, itu yang mana baru 3 tahun inilah itu 332%. Nah, jadi teman-teman bisa pakai inilah gitu loh sebagai ya benchmark. Kalau misalnya kinerjanya itu kurang dari ini, ya dicek apakah ini bersifat permanen atau tidak. Tapi kalau misalnya juga jauh melampaui ini, perlu dicek juga apakah itu sementara atau tidak. Salah satu rekapitulasi saya sih, pendapatnya, opini saya gitu. Yang ini pertanyaan dari saya gitu. Jadi karena ini sebuah cash-nya SIDO itu sangat tinggi dan hutangnya itu rendah. Apakah ada opportunity loss dari manajemen yang prudent, atau sebenarnya SIDO itu tuh belum memiliki cara untuk mengagresifkan penjualan? Karena seperti yang teman-teman tahu juga, DPR tahun ini itu 90% atau 100%? 90% kayaknya. Ya, pokoknya tinggi banget. Sebetulnya DPR yang tinggi itu terkadang itu kan memiliki makna bahwa dia nggak punya kemampuan untuk dapat menggulung
ya dividen tersebut gitu, uang yang harusnya jadi dividen tersebut itu untuk bisa generate net profit yang lebih tinggi lagi gitu, atau generate sales yang lebih tinggi lagi gitu. For now, maknanya itu adalah ya tentu saat ini Sido itu lebih baik memberikan dividennya kepada investornya gitu, karena saat ini ya Sido itu belum memiliki cara untuk menggulung dividen tersebut gitu loh. Tapi apakah ini permanen atau tidak? Nah itu saya iseng aja sih sebetulnya, ini nih bagian dari bagian penutup, iseng aja saya mau membandingin kayak harga ICBP 10 tahun kemarin tuh kayak gimana sih, kayak gini. Yang katanya blue chip kayak gini, ASI, United Tractors. Ini bukan blue chip, cuman this is one of a company, dan apa ya, kayak ya dia sebetulnya kalau misalnya jadi investor pada tahun 2014 atau 2015 gitu, ya sebetulnya masih balik modal gitu loh. Tapi kalau misalnya Sido, dia terus-terusan meningkat, dan ada satu emiten yang saya tahu yang grafiknya tuh mirip kayak gini, yaitu adalah Bank BCA. Pertanyaan dari saya, menurut teman-teman semua, orang pintar berinvestasi di Sido atau tidak? Demikian, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, monggo. Kan kalau gua coba rekap sedikit ya, yang tadi lo sampein, ini kan basically intinya Sido tuh, kalau yang gua nilai, it's a very organic company gitu ya. Dalam Betul. arti dia ada masa saat, dia nggak pernah ada masa jelek sih, kalau yang tadi gua taksir itu ya. Mereka dia cuma ada 2 periode lah sebelum 2018 berkembang, cuman nggak berkembang sebaik yang periode keduanya, selalu juga. Dan penyebabnya pun nggak ada yang satu faktor utama gitu. Jadinya ya kompilasi dari beberapa faktor. Untuk di periode setelah 2018-nya pun demikian. Dia berkembang lebih bagus. Ya mungkin ada perubahan dari sisi manajemen dan soal royalti, direksi itu segala macam. Tapi ya kenaikan yang bagus itu, yang sehat menurut gue ya, dan sangat organik itu karena memang beberapa faktor juga ininya gitu kan ya. Makanya tadi lu bilang dia ya predictable lah sebenarnya gitu. Itu sebagai investor sesuatu yang menurut gue sangat buat nyaman, ya nggak? Exactly. Karena predictability-nya tinggi sekali ini, memang sih. Predictability-nya tinggi sekali. Terus gue juga mungkin mau komentar sedikit yang soal leverage-nya. Dia tidak punya hutang karena memang buat apa berhutang kalau nggak perlu growth yang besar-besar. Organic growth aja sepertinya memang selera ataupun style dari perusahaan gitu ya. Jadi make sense untuk dia kenapa cash-nya banyak dan hutangnya sangat sedikit gitu. Jadi menurut gue ini memang emiten yang sangat nyaman ya menurut gue ya, buat sebagai investor. Nah pertanyaannya kan ke depannya seperti apa? Betul. Kalau tadi lo udah sempat share juga kan, ke depannya ya most likely memang masih predictable gitu. Dan dari sisi harga memang sudah cukup diapresiasi sama market juga sih sebenarnya gitu kan. Betul. Pertanyaan gue mungkin, jadi masuknya kapan ya? Kalau misalnya dari sisi intrinsik, dengan arus kas yang sangat predictable saat ini, mau saya tuh 50%. Oke. Nah, gue kalau gini ya, salah satu yang mungkin gue masih rada gatel atau pengen tahu banget dari ini. Kalau mesin si company-nya menurut gue udah predictable banget. Pertanyaannya kan sekarang pasarnya gimana? Iya, betul. Pasar itu yang kita ya di luar kontrol company lah gitu. Iya. Kalau tadi kan lu kan sempat bilang, tadi kan ada beberapa data belanja kesehatan masyarakat masih sedikit dan apa segala macam. Tapi ada data tambahan nggak yang menunjukkan bahwa dia tuh udah ngambil berapa dari addressable marketnya dia sih gitu. Menurut gue kayak kan dia produksi nggak punya masalah produksi kan. Jadi kalau asumsi gue adalah kalau demand-nya naik, dia dengan gampang menaikkan produksi ya kan. Tanpa harus bangun pabrik lagi, tanpa harus pakai capital investment dan segala macam nggak. Betul. Nah pertanyaan gue ya itu sih, market growth-nya itu selain data tadi lo ada invest lagi nggak ya? Kalau misal dari sisi modern jamu ya, dia kan modern jamu ya.
total jamu market size untuk di tahun 2021 itu tuh 53%. Dan diproyeksikan pada tahun 2026 itu 61% gitu. Posisi dia itu adalah 40% dari 53%, yaitu adalah pasar modern jamu. Pasar jamunya itu juga masih meningkat, diproyeksikan itu tuh sampai 61%. Masih ada ruang lah, masih ada ruang untuk si Sido ini buat meningkatkan pendapatannya gitu. Dari sisi volume. Kemarin sempat lihat itu nggak sih, kenapa salah satu pemegang saham Sido sempat lepas? Ya. Nggak ada yang tahu. Apa sih? Serius nggak ada. Nggak ada yang tahu. Berarti kalau nggak, gue lihat dari tadi ya, kayak mereka kan kayak ibaratnya punya cash reserve yang gede banget ya. Yeah. Kayak ya ibaratnya kayak karakter kesukaan lo kan, si Pamen Gober itu kan, mereka kayak punya big vault of cash gitu kan, gimana gitu. Yes. Menurut gue either si Sido ini they have a recipe of if it works, don't change it gitu kan. Jadi mereka kayak kurang innovate gitu kali ya. Dia kan sebetulnya dia expand ke Filipina, misalnya emang ke pasar ekspor lah gitu, tapi dia habis itu dia diriin kantor cabang di Filipina, diriin kantor cabang di Nigeria gitu. Dan terus habis itu juga dia modernisasi fasilitas ekstraksi pabrik kayak gitu-gitu. Itu semua capexnya kecil. Jadi bisa dibilang kayak dia untuk menumbuhkan pendapatan dan memperlebar net profit margin, capexnya kecil. Dia nggak perlu banyak berutang gede-gede, cash-nya juga masih tinggi. Enggak, apa maksudnya tadi ya nggak bisa inovasi atau nggak perlu inovasi ya, selera aja. Enggak, dia emang harus inovasi karena belum tentu juga dia. Jadi gini, ada kekhawatiran di manajemen Sido bahwa generasi mendatang itu ogah mengkonsumsi jamunya Sido gitu, yang mana ya tolak angin. Makanya dia kemudian merambah yang benar-benar kayak instan gitu loh, yang kayak ready to drink vitamin C misalnya gitu, atau soft kapsul lainnya kayak gitu. Nah itu ada datanya nggak ya? Data masing-masing nggak ada. Dia cuma bilang kalau apa? Data per segmen customer gitu. Data yang intinya yang mendukung asumsi tadi bahwa anak generasi sekarang kurang suka minum jamu lah. Gitu. Oh enggak. Gue belum dapat itu di data sekunder. Kalau di annual report juga nggak ditulis. Halo Kak. Halo. Salam kenal Kak. Mungkin yang saya pengen tanya sih, kalau misalnya dengan data yang sudah Kakak kumpulkan saat ini, variabel utama lah yang bikin Kakak tuh belum mau beli Sido saat ini gitu? Oh, enggak, saya mau beli kok. Oh, beli. saya mau beli kok malah. Setelah kayak hari saya mau beli kok. Ini emang pas waktu ngerekap hasil analisisnya tuh dari hari Rabu atau hari Kamis, saya baru kayak ya emang ini this is a wonderful company kok. Karena very predictable, cash flow-nya kuat apa segala, jadi kayak